Mas Komar, Anda kan banyak bergerak di bidang pendidikan ya. Tapi yang jadi pertanyaan yang belum terjawab atau belum dijawab dengan lebih lugas tadi adalah soal peran perguruan tinggi. Ya. Anda melihat pertanyaan tadi, apakah di kampus ini atau di pendidikan, di dunia pendidikan tinggi terutama, itu bisa menjadi salah satu faktor deradikalisasi paham-paham radikal? Atau memang paham itu bisa tumbuh di mana aja, nggak peduli tadi, apakah dia berpendidikan tinggi, ekonominya sejahtera dan seterusnya. Apa pandangan Anda dari apa yang pernah Anda alami di dalam kampus? Radikalisme itu akarnya dulu adalah pada pemberontakan melawan penjajah. Jadi benih fight against radikal itu ada. Hanya belakangan ini yang menjadi objek kecamannya bukan penjajah, tapi paham-paham yang dikatakan ideologi barat, sekularisme dan sebagainya. Tapi pada dasarnya ya, budaya Nusantara ini itu lunak sekali. Di samping agama yang datang ke sini juga lunak, dibawa oleh pedagang. Pedagang itu nggak mau cari musuh. Islam itu bawa pedagang kan, cari kawan. Kedua, ajaran sufi tasawuf lebih psikologis, bukan politik, bukan yang teologi, bukan, tapi sufi. Yang berikutnya, Indonesia ini terbagi ke dalam pulau-pulau, masing-masing kaya. Kalau di Arab itu tradisi perang kan berebut sumber air. Sekarang sumber minyak kan, perbatasan. Indonesia tidak perlu karena kaya masing-masing sehingga tidak perlu menjarah yang lain. Karena Indonesia itu makmur dan kaya, maka waktu senggangnya untuk ekspresi seni dan religi. Maka muncullah karya-karya seni agung. Itu kan hanya dimungkinkan bagi orang yang punya leisure time, yaitu waktu kosong karena makmur. Indonesia itu ramah, inklusif. Makanya pertanyaannya sungguhnya menarik. Seberapa jauh Islam itu masuk menjadi akar kesadaran society. Itu antara Islamnya orang Aceh, orang Sumatera Barat, orang Lampung, orang Jawa. Jawa bagian utara dan selatan aja beda. Gitu. Karena bagian selatan itu lebih mitologis, tahayul-tahayul. Islam bagian utara lebih rasional karena pedagang. Nanti semakin ke timur beda lagi. Yang ingin saya katakan apa? Bahwa DNA Nusantara ini plural dan religius. Mas Islah, saya pernah baca tulisan Anda atau statement Anda ya yang mengatakan bahwa sebenarnya akar persoalan itu mulai dari keluarga. Keluarga yang kemudian kenapa banyak anak muda terpengaruh media sosial ya. Kan kita lihat sekarang banyak sekali ya. Bukan cuma ustadz, bukan cuma ulama, bukan cuma pemuka agama, tapi bahkan anak-anak muda ya yang maaf saya nggak kenal dia dulu sebagai pemuka agama kira-kira begitu, menyampaikan hal-hal yang menurut saya wah ekstrim sekali nih atau radikal sekali nih, tapi followersnya banyak. Nah, coba fenomena apa yang Anda lihat? Anda pernah mengkritisi ini? Memang propaganda di kalangan kelompok-kelompok radikal ekstrim teror ini memang rata-rata hari ini menggunakan platform-platform yang memang sedang in di kalangan generasi muda. Karena gini, satu organisasi teror, Al-Shabaab, Boko Haram, Liwa'ut Tauhid atau apalah sebutkan yang besar seperti Al-Qaeda atau ISIS, dia akan mati pelan-pelan kalau mereka itu gagal dalam melakukan rekrutmen di kalangan generasi mudanya. Nah, generasi muda hari ini kecenderungan punya tren menggunakan platform media sosial misalnya. Nah, ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok ISIS. ISIS ini di Indonesia ada kelompok yang khusus bergerak melakukan propaganda di media sosial, namanya kelompok An-Najiyah. Nah, ini sudah ditangkap oleh Densus tahun lalu. Kurang lebih ada 8 kelompok yang terafiliasi langsung ke ISIS pusat. Dan di Inggris juga pernah terjadi namanya Jihadi John, Muhammad M. Wazi. Nah, ini adalah mahasiswa informatika di Westminster University, ini orang pinter. Tapi dia kepintarannya digunakan untuk melakukan rekrutmen di Inggris untuk mengirimkan pasukan-pasukan jihadis ke Irak dan Suriah. Korbannya ya Samimah Begum yang kemarin dicabut kewarganegaranya oleh Inggris. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang seperti ditulis oleh Yuval Noah Harari sebenarnya.
Bahwa nanti suatu saat di dunia ini ada 2 layer saja, 2 layer utama. Satu adalah the leader, yang kedua adalah the followers. The leader ini adalah orang-orang yang menguasai algoritma digital, dan korbannya adalah the followers ini, ya orang-orang yang betul-betul ditentukan trajektori hidupnya oleh the leader ini. Nah, terorisme memanfaatkan itu betul. Makanya belakangan ini platform-platform yang no boundaries, yang tanpa batas ini memang kemudian menjadi satu persoalan tersendiri bagi kita. Wabil khusus teman-teman adik-adik mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Ini kan pola-pola entryisme yang dilakukan oleh Leon Trotsky di Eropa Barat ketika berusaha menjejalkan pemikiran-pemikiran komunisme supaya tidak terjadi resistensi besar, dia masuk lewat lembaga-lembaga pendidikan. Nah, kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam dan membajak keilmuan-keilmuan Islam itu sekarang mulai disalurkan lewat pola-pola entryisme yang dilakukan Leon Trotsky, seperti di kampus-kampus di Indonesia. Pemikiran-pemikiran yang seolah-olah kita harus mundur beberapa abad ke belakang untuk menghidupkan kembali sistem khilafah, itu sekarang kan dikampanyekan secara luar biasa di kampus-kampus oleh Hizbut Tahrir Internasional. Semua perguruan tinggi dimanapun tempatnya itu memiliki vulnerability yang sama, memiliki kerentanan yang sama. Kuncinya satu, Mas Andi, kita harus kembali kepada kejayaan Islam. Apa kejayaan Islam? Sains, ilmu pengetahuan, filsafat dan sebagainya. Ironisnya, filsafat diharamkan oleh beberapa pemikir, bahkan ilmu pengetahuan juga diharamkan oleh beberapa pemikir, dan kita hari ini betul-betul disibukkan oleh perdebatan-perdebatan fikih recehan yang memang sebenarnya isunya sama dari abad ke abad. Kalau kita selalu disibukkan oleh berdebat soal dalil, maka kita akan seterusnya menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Dan kita kemudian apa? Kita lupa kepada tugas agama kita, bahwa agama ini harus berguna dan harus bermanfaat bagi kemanusiaan, sehingga nanti kita betul-betul menjadi agama yang rahmatan lil alamin ilal yaumil qiyamah. Ini kita lupa dengan ini semua. Tunggu, Anda seakan-akan mengatakan jalan keluar untuk menurunkan paham radikal itu dengan ilmu pengetahuan. Korelasinya gimana ya? Begini, dulu Baitul Hikmah itu adalah melting pot yang dibangun oleh pemerintahan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bukan hanya orang Islam di dalam Baitul Hikmah itu. Ada pemikir-pemikir dari Cina, ada pemikir dari Eropa. Kita bahkan ada pendeta Kristen namanya Al-Ibri yang menemukan konsep jaga jarak dalam pandemi Ta'un Amwas pada zaman itu. Dan itu dirumuskan di Baghdad. Artinya apa? Ketika orang berpikir tentang ilmu pengetahuan, maka kita akan hanya berpikir tentang kemanusiaan. Dan ketika kita berpikir tentang kemanusiaan, kita hanya bergerak pada tataran yang coexisting. Kita hanya memikirkan tentang hidup toleran. Kita tidak lagi gelisah oleh perbedaan. Kita tidak lagi sibuk menghitung dosa orang lain. Kita tidak lagi gelisah oleh perbedaan-perbedaan keimanan dan keyakinan. Yang kita pikirkan adalah humanity and peace. Ilmu pengetahuan yang bisa menyatukan semua perbedaan itu, lalu kemudian kita lupa dengan eksklusivisme. Kita akan kembali kepada dunia inklusif Islam pada zamannya, dunia inklusif yang Islam pada zaman Rasulullah juga. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen di Madinah menikmati kepemimpinan Nabi yang betul-betul bisa mengayomi semuanya. Dan kemudian hari ini kita lupa dengan semua itu karena apa? Karena semua disibukkan oleh mimpi-mimpi hegemoni politik yang mengatasnamakan agama. Maka solusi yang paling utama adalah kita harus kembali kepada ilmu pengetahuan supaya apa? Kita bisa beragama dengan kemanusiaan dan coexisting secara damai di seluruh bumi ini. Yang menemukan kompas itu dulu kan juga sarjana Islam. Hanya oleh Eropa itu digunakan untuk berkelana angkasa, kita hanya untuk melihat kiblat gitu. Karena jatuh ke fikih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.